Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah Tuhan berkehendak di dalam hidup kita. Pada pagi hari yang indah ini kita akan memuji dan menyembah Dia, karena Dia layak untuk ditinggikan, karena Dia layak disembah, karena Dia Bapa yang sangat baik dan teramat baik bagi kita. Mari bersama-sama kita pujikan. Bapa, sentuh hati kami. Biarlah Tuhan membentuk setiap bencana dalam hidup kita. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah
rahasiamu, Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Bapa, kami mencintaimu, ubah hidup kami Tuhan, lebih dekat denganmu. Kami menyadari Bapa, Engkau begitu mencintai kami, Kau tak pernah tinggalkan, bahkan tak pernah melupakan. Engkau selalu ada dalam setiap proses hidup kami. Kau berikan jalan keluar buat setiap masalah kami. Oh, glory, haleluya. Syukur bagimu Yesus, penyertaan-Mu sempurna. Oh, segera-laba ya se, segera-laba ya sikina bostara, segera-laba sikinamo, segera-laba ya se, oh, segera-laba sida, segera-laba ya sike, segera-laba ya segera-laba ya segera-laba, segera-laba ya se. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, buat penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami Bapa. Kami hanya bisa mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang tak pernah henti-hentinya Tuhan menolong hidup kami. Jika pagi hari ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadikan suatu rema dan tertanam dalam hidup kami dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Kami mau serahkan Tuhan firman-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita berjumpa di penghujung bulan Oktober ini, di mana kita masih dalam tema Extraordinary Love. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur kami bangun pagi hari ini dengan tubuh kuat, sehat, diberkati Tuhan. Biarlah dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami boleh membalasnya dengan puji-pujian dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih dalam tema yang luar biasa, yaitu Extraordinary Love. Bagaimana kita adalah orang-orang yang menerima
perkenanan Tuhan yang luar biasa. Langsung kita baca dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan 25. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dikatakan orang-orang yang menerima extraordinary love adalah orang-orang yang menerima privilege, menerima fasilitas yang luar biasa dari Tuhan, yaitu langkah hidupnya ditetapkan, langkah keselamatannya sudah ditetapkan, langkah perjuangannya sudah ditetapkan, langkah-langkahnya menuju berkat sudah ditetapkan, langkah keselamatan hidup yang kekal sudah ditetapkan, dan langkah mujizat untuk menerima kesembuhan pun sudah ditetapkan, asalkan mereka adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bila jatuh tidak akan pernah tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dan ketika mereka dari muda sampai tua, penulis Mazmur mengatakan dia menjadi saksi bahwa tidak pernah ditinggalkan. Bahkan tidak hanya mereka yang berkenan, bahkan sampai kepada anak cucu mereka, orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan akan menerima akibat yang luar biasa. Siapakah mereka orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan? Kita baca dalam Roma 8 ayatnya yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang-orang yang hidup di dalam daging tidak bisa mengalami perkenanan atau extraordinary love. Artinya, sebaliknya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tutup bulan Oktober ini dengan satu tekad, dengan satu keyakinan, dengan satu keputusan. Aku akan hidup di dalam roh, supaya tuntunan Tuhan menetapkan langkah-langkahku sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa kita bisa hidup di dalam roh? Karena apabila kita hidup di dalam roh, maka keputusan-keputusan kita, isi pikiran, kehendak dan jiwa kita yang menuntun di dalam perbuatan, ucapan dan tingkah laku kita adalah tingkah laku, ucapan yang dipimpin oleh roh. Roh kita manunggal dengan roh Tuhan. Dan ketika roh kita manunggal dengan roh Tuhan, kita hidup di dalam roh, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita berkenan di hadapan Tuhan, maka langkah kehidupan kita, langkah keselamatan kita, langkah mujizat kita, langkah kesembuhan kita, segala sesuatu yang sebenarnya kita tidak layak, tetapi karena kasih karunia itu mengalir karena perkenanan yang luar biasa, extraordinary love, mengalir kepada orang-orang yang berkenan di hatinya Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam roh, maka kita menerima begitu banyak kebaikan dari Tuhan. Mari saya tidak berpanjang lebar Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini ambil keputusan yang tepat untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau firman Tuhan berbicara kepada kami pada pagi hari ini, supaya kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sebab hidup yang berkenan mendapatkan tuntunan. Tuhan menetapkan langkah-langkah kami. Kami dijauhkan dari kerugian, kami dijauhkan dari bahaya, kami dijauhkan dari keterhilangan, tetapi kami didekatkan dengan kemenangan dan mujizat dan kesembuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami Tuhan untuk hidup berkenan, yaitu hidup di dalam pimpinan roh. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini adalah hari yang baru. Kami percaya pimpinan Tuhan, penetapan Tuhan dalam langkah hidup kami telah ada pada hari ini. Dan biarlah hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mau hidup berkenan di hadapan Tuhan dalam pimpinan roh, sama-sama katakan amin.